minyak kita yang waktu saya sampaikan itu ada kapasitasnya 23 hari. Ya. Tetapi bukan berarti 23 hari ini habis terus ini. Bukan itu maksudnya. Selamat malam, selamat datang di Ekonomik bersama saya Ruli Kurniawan. Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah juru bicara Komando Militer Iran memperingatkan harga minyak bisa melonjak hingga $200 per barel. Pernyataan ini ditujukan kepada Amerika Serikat dan menyinggung kondisi keamanan kawasan yang dinilai destabil. Dan pada Kamis ini harga minyak melonjak tajam menjadi $100,52 per barel. Sementara itu di Amerika Serikat, harga bensin dan diesel eceran mengalami lonjakan tajam hingga 10%, tapi Trump mengaku tidak ambil pusing dengan kenaikan harga bensin di negeri Paman Sam ini. Dan dengan naiknya harga minyak dunia, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia memiliki berbagai alternatif sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak, termasuk memproduksi BBM dari komoditas pertanian seperti jagung, tebu, dan kelapa sawit. Dan meski dihantui efek perang di Timur Tengah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional aman menghadapi Lebaran 2026. PT PLN EPI juga memastikan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik nasional berada dalam kondisi terkendali. Sementara 2 dari 4 kapal kargo minyak yang sempat tertahan di Selat Hormuz sudah melanjutkan operasinya. Harga minyak dunia melonjak tajam pada Kamis setelah Iran meningkatkan serangan terhadap fasilitas minyak dan transportasi di kawasan Timur Tengah. Eskalasi tersebut memicu kekhawatiran konflik berkepanjangan serta gangguan aliran minyak melalui Selat Hormuz. Mengutip Reuters, harga kontrak minyak mentah Brent naik 9,28% menjadi $100,52 AS per barelnya. Meski demikian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meluruskan isu yang beredar mengenai cadangan bahan bakar minyak nasional yang disebut hanya cukup untuk sekitar 21 hingga 23 hari. Angka tersebut sering disalahartikan sebagai waktu habisnya pasokan BBM di dalam negeri. Sejak Indonesia merdeka, yang tadinya kita di zaman Orde Baru itu lifting kita bagus, kita tidak pernah memikirkan untuk membangun storage tempat penampungan lebih dari 25 hari. Oke. Nah, sekarang yang saya sampaikan itu adalah kapasitas tampung kita. Kapasitas tampung kita itu tidak lebih dari 25 hari. Dan minyak kita yang waktu saya sampaikan itu ada kapasitasnya 23 hari. Ya. Tetapi bukan berarti 23 hari ini habis terus ini. Bukan itu maksudnya. Itu daya tampungnya. Hari ini 23 hari. Ada yang keluar lagi contoh 1 juta kiloliter. Ada masuk lagi. Karena produksi kita kan jalan terus. Kita punya produksi dalam negeri juga. Dalam ya, negeri ya? ada, impor kita. ada. Impor untuk BBM jadi itu tidak diambil dari Middle East. Kita ambil dari mana? Asia Tenggara. Di mana Asia Tenggara itu? Malaysia dan sebagian dari Singapura. Jadi itu aman, clear Itu ya? tidak ada urusannya sama Selat Hormuz. Simon Aloysius menyampaikan bahwa 2 dari 4 kapal kargo minyak yang sempat tertahan di Selat Hormuz sudah melanjutkan operasinya. Kedua kapal kargo minyak tersebut adalah Paragon dan Rinjani. Sementara 2 kapal milik Pertamina lain masih berada di Selat Hormuz. Kapal itu adalah Pertamina Pride dan Gansu Nuro. Simon juga menambahkan bahwa kedua kapal kargo minyak Paragon dan Rinjani bukan untuk pasar Indonesia atau non-captive market. Sebagai antisipasi untuk pemenuhan bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri, juga melakukan diversifikasi sumber untuk menghindari ketergantungan minyak dari wilayah Timur Tengah. Kapal, kemarin ada 2 kapal yang memang sudah lanjut operasional, yaitu dari PIS dan Paragon dan Rinjani. Nah, kebetulan itu adalah untuk non-captive market, jadi bukan untuk Pertamina. Jadi satu menuju ke Kenya dan satu menuju ke India. Sementara yang masih berada di dalam teluk itu ada 2 kapal, yaitu Pertamina Pride dan Gansu Nuro. Yang menjadi concern kami yang utama adalah keselamatan para kru dan keselamatan kargo kami. Selain itu, Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan menegaskan sistem pengelolaan energi primer, khususnya batu bara,
telah dirancang secara terstruktur dan akuntabel untuk menjaga keandalan operasional pembangkit dari Sabang sampai Merauke. Dalam mekanismenya, PLN EPI menjelaskan bahwa penetapan volume dan alokasi batu bara tetap menjadi wewenang pengguna pembangkit, yakni PLN, PLN Indonesia Power, dan PLN Nusantara Power. Penentuan tersebut didasarkan pada perancangan operasi masing-masing unit pembangkit. Tim Liputan CNN Indonesia. Geopolitik memanaskan pasar energi global. Harga minyak dunia kini tembus $100 per barel dan memberi tekanan pada APBN, nilai tukar rupiah hingga biaya produksi industri. Lalu sejauh mana ekonomi Indonesia mampu menahan gejolak ini dan apa langkah antisipasi pemerintah dan dunia usaha kita? Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Yang pertama saya akan menyapa Mas Komedi Noto Negoro, Direktur Eksekutif Reformer Institute. Selamat malam, Mas Komedi. Selamat malam, Mas. Oke, nampaknya suaranya harus lebih dikerasi lagi nih di studio. Selamat malam, Bapak-Bapak. Baik, siap. Dan berikutnya sudah ada juga di studio Mas Fit Adrison, peneliti senior LPEM FEB Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Fit. Selamat malam, Mas. Dan juga sudah ada Pak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi dari Apindo. Pak Ajib, terima kasih banyak Pak Ajib sudah hadir di studio Ekonomi malam hari ini. Ya. Kondisinya tidak baik-baik saja kalau kita melihat banyak informasi gitu dengan gejolak geopolitik di mana Iran yang dikatakan kita akan fight terus selama 6 bulan ke depan gitu, dan tadi juga dikatakan $200 per barel mungkin saja terjadi disampaikan oleh Iran di sana. Mungkin saya ke Pak Komedi terlebih dahulu. Pak Komedi, tadi Pak Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa bukan artinya 20 hari itu kita BBM habis semua gitu ya. Tapi kita tidak ada penampungan yang mencapai apa seperti itu gitu. Nah, kira-kira bisa dijelaskan lebih mudah lagi buat kita sebagai orang awam apa yang sebenarnya coba disampaikan oleh Pak Bahlil terkait dengan batasan 20 hari tersebut, Pak Komedi? Iya, sebetulnya kan ini cadangan operasional atau sirkuler sebetulnya, Mas. Angka 20 sampai 25 hari itu sebetulnya sudah terjadi sejak tahun 2003-2004, sejak kita menjadi net oil importer. Artinya ketika kita sudah bukan menjadi member OPEC, cadangan kita memang kemudian dihitung ya. Kalau dulu malah nggak ada cadangan operasional, karena kan kita produsen gitu ya, Mas. Ya. Nah, angka 20 sampai 25 hari itu kan sebetulnya sudah berjalan sejak tahun 2003-2004. Artinya kalau di rumah kita punya tempat penyimpanan beras yang kapasitasnya 10 kilo gitu ya, Mas. Ya. Kan kalau mau habis kita isi lagi tuh, Mas. Ya. Nah, sama artinya Pertamina, badan usaha yang lain seperti Shell, BP, AKR, terus kemudian Vivo, itu kan mereka berkepentingan untuk bisnisnya running terus, day to day. Ya. Artinya sebelum stok operasionalnya mereka habis, ya pasti mereka sudah ngisi begitu, Mas. Artinya ada yang di storage, ada yang di kapal, dan kemudian masih ada yang di dalam perjalanan. Jadi artinya ini sirkular, Mas. Ketika keluar satu, masuk lagi satu begitu. Jadi kayak kalau di dalam bahasa logistik itu kayak FIFO gitu ya, artinya first in, first out gitu. Yang masuk duluan dijual, nanti menyusul kembali gitu. Artinya ketika 20 hari itu disebut, kalau nggak ada yang dikerjakan ya otomatis 20 hari itu akan selesai. Tetapi kan tidak demikian, karena dikerjakan semuanya berkepentingan untuk stok itu selalu ada, terutama bagi badan usaha, karena mereka ya jualannya itu, Mas. Kalau nggak ada stok ya mereka nggak akan running begitu. Baik, baik. Berarti sejauh ini itu bisa asumsikan stok kita aman ya sebenarnya, Pak Komedi? Aman, insya Allah sampai beberapa bulan ke depan sebetulnya masih aman. Jadi apalagi kalau kita lihat neraca minyak kita kan yang impor, yang melalui Selat Hormuz kan minyak mentahnya sekitar 18%, BBM-nya sekitar 13-14%. Artinya 80% lebih itu di luar jalur Selat Hormuz, Mas, begitu. Dan di Selat Hormuz sendiri juga banyak pihak yang berkepentingan untuk itu menjadi lancar, karena sekitar 80% yang lewat Selat Hormuz itu untuk 4 negara besar, Mas, yaitu Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan. Saya kira masing-masing negara tersebut juga tidak menginginkan bahwa stok mereka akan terganggu. Dan di antara keempat itu kan juga memiliki hubungan baik dengan Iran ya, Mas. Saya kira akan ada komunikasi-komunikasi tertentu yang kemudian tidak akan lama akan normal kembali, saya kira, Mas.
Baik, Mas Komedi, dengan kondisi saat ini di mana harga minyak sekarang sudah menembus lebih dari 100 US dollar per barel, sejauh mana ini bisa memberikan tekanan pada stok energi kita dalam negeri, Pak Komedi? Iya, kalau stok kan sebetulnya seperti tadi ya, artinya kalau stok itu kita pengadaannya dari multi source, Mas. Ada yang dari wilayah Timur Tengah, tadi ada 20% yang lewat Selat Hormuz, ada beberapa negara, paling tidak ada 5-6 negara di sana, ada Arab Saudi, ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, ada Kuwait, dan ada beberapa lagi yang juga masuk ke kita begitu. BBM juga demikian. Tapi selain itu kita punya sumber dari Afrika, dari Amerika Utara, Amerika Selatan, dan beberapa kawasan yang lain termasuk Australia yang 80% tadi sisanya, Mas. Baik. Jadi secara stok sebetulnya aman. Nah, yang perlu diantisipasi adalah secara harga nih, Mas, terhadap tekanan fiskal kita. Ya. Jadi setiap kenaikan $1 itu di APBN 2026 ini kira-kira ada defisit sekitar 6,8 triliun di dalam Baik. 1 tahun anggarannya, Mas. Baik. Nah, asumsinya kan 70. Ya. Sekarang sudah kisarannya mungkin average katakanlah kisaran 80-85. Jadi sudah ada selisih tertentu. Baik. Tinggal dikalikan nanti, Mas. Ya. Baik, menarik. Saya langsung ke Mas Wid. Mas Wid, disampaikan oleh Pak Komedi, pasokan bisa dikatakan mungkin aman ya gitu, tapi dengan harga mencapai lebih dari $100 per barel, sejauh mana ini menekan stabilitas ekonomi kita gitu? Kalau disampaikan naik $1 aja tuh udah bisa menekan berapa triliun gitu di APBN kita. Gimana, Mas? Oke. Jadi yang harus diketahui dulu bahwa dampak dari kenaikan harga ini itu bisa melalui beberapa channel. Channel pertama itu adalah peningkatan biaya produksi, ya. Jadi itu akan mengakibatkan tekanan inflasi. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah pemerintah itu mau membiarkan harganya naik, ya? Tapi implikasinya adalah inflasi akan tinggi dan itu cukup berbahaya. Untuk mengendalikannya itu maka pemerintah harus bukan harus tapi bisa memilih opsi untuk meningkatkan subsidi. Oke. Ya, namun peningkatan subsidi ini agak sulit karena fiscal space kita itu terbatas. Ya, itu channel pertama, kenaikan harga. Nah, efek yang kedua itu adalah dari perlambatan perekonomian dunia karena ketika harga BBM itu naik, harga energi naik, maka itu akan punya efek terhadap perlambatan perekonomian dunia sehingga akan menurunkan permintaan terhadap ekspor kita. Jadi aktivitas yang tujuannya adalah ekspor itu akan mengalami penurunan. Ya. Nah itu jalur kedua. Tapi di sisi yang lain, kalau ternyata konflik ini berkepanjangan, maka ini akan bisa menciptakan ketidakpastian. Nah ketika ketidakpastian itu terjadi, maka yang akan punya efek yang lain, yaitu adalah investasi. Mungkin bisa diklarifikasi dengan Pak Ajib nanti. Dalam kondisi uncertainty itu begitu tinggi, minat orang untuk investasi pasti akan turun karena kita nggak tahu nih kapan sampai berapa lama ini terjadi. Ya. Nah, ketika investasi itu turun, maka agregat demand akan turun. Di sisi yang lain dari sisi konsumen, konsumen juga akan mikir ini seberapa lama nih. Akibatnya mereka akan wait and see, betul? Nah, jadi ada 3 tekanan, yaitu dari sisi ekspor akan mengalami penurunan, dari sisi investasi dan konsumsi itu juga akan mengalami penurunan. Maka memang ada urgensi untuk meningkatkan, melakukan counter cyclical policy. Jadi policy fiskal itu harus ekspansif. Namun ruang fiskal kita terbatas. Ya karena defisit cukup besar. Jadi pemerintah jika mau melakukan itu maka harus melakukan realokasi anggaran. Realokasi anggaran. Nah, mungkin pertanyaannya mana yang mau bisa diambil? Oke. Tapi kita akan tahan dulu sebenarnya. Tahan dulu. Apa dulu yang mau direlokasi? Kita ini menarik kalau kita ngomongin masalah bagaimana kita menjaga fiskal kita dengan relokasi anggaran, tapi pastinya ada tarik-menarik kepentingan di sana. Gitu ya. Tapi kita akan bahas lebih lanjut, tapi saya ke Pak Ajib terlebih dahulu. Pak Ajib, tadi kan disampaikan gitu, ongkos produksi itu menjadi salah satu, biaya produksi salah satu yang cukup tertekan dengan kondisi saat ini gitu ya. Nilai tukar rupiah yang tertekan, kemudian juga harga minyak yang terus naik. Sebenarnya dari sektor industri sendiri gitu sudah seberapa jauh tertekan dengan
mulai adanya geopolitika saat ini? Begini Mas Ruli, dari awal tahun 2026, Apindo sudah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 ini cenderung tumbuh tapi penuh kehati-hatian. Oke. Yang kemudian repotnya adalah kondisi geopolitik kita yang begitu dinamis itu justru memberikan tekanan yang begitu luar biasa terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi kita. Apindo sejak awal sudah memproyeksikan di angka secara konservatif ya, 5,0 sampai 5,4% dalam tahun 2026. Masih percaya diri dengan 5,0 sekarang? Itu proyeksi yang kita Oke, nanti tanya ke Pak Haji, nanti tanya ke Pak Safit nanti. kita ada Oke, proyeksi oke. perang antara Iran Israel. Oke. Tapi begini Mas Rudi, kita melihat bagaimana kondisi eskalasi yang ada secara konteks geopolitik ini dari 3 hal. Satu, real sektor. 2, bagaimana pasar keuangan. Yang ketiga, fiskal. Oke, yang tadi sebagian juga Pak Fit sudah menyampaikan. Kita ke real sektor. Betul seperti yang dibilang oleh Pak Fit, bahwa ini akan memberikan tekanan terhadap potensi inflasi maupun peningkatan HPP namanya, high cost ekonomi kita akan tambah. Karena tanpa kenaikan harga energi pun, ada beberapa variabel yang membuat kita ini sudah high cost ekonomi. Termasuk contoh, biaya energi kita relatif lebih mahal, katakan kisaran 30% dibandingkan even negara-negara Asia Tenggara yang lain. Terus apalagi ketika misalnya potensi inflasi naik. Inflasi itu kan bisa karena 2 hal Mas Rudi. Satu, karena memang permintaan yang nambah, itu namanya demand pull inflation. Atau kedua, karena HPP-nya yang naik atau cost push inflation. Repotnya adalah kemudian ketika sektor energi mendorong inflasi, ini menjadi cost push. Yang ini notabene makin serius. Iya, problemnya adalah pelemahan daya beli masyarakat. Karena kemudian HPP-nya juga naik. Artinya buat pengusaha juga nggak ada untungnya gitu. Itu dari sisi real sektor. Kemudian yang kedua berbicara pasar keuangan. Sayangnya begini Mas Ruli. OJK maupun Bursa Efek sedang memproyeksikan bahwa dari kapitalisasi aset per sekarang emiten ini di angka 16.000 triliun akan didorong menjadi 25.000 triliun atau equal dengan 1:1 dengan PDB kita. Repotnya dari kondisi yang ada sekarang adanya potensi capital outflow yang tadi sudah disampaikan, investasi yang juga wait and see. Pasar keuangan ini kan jendelanya keuangan global untuk masuk ke Indonesia. Nah, kondisi ini mungkin akan membuat tekanan-tekanan dan revisi proyeksi tentunya. Misalnya jangka waktunya yang tadinya 2 tahun bisa menjadi 3 atau 4 tahun misalnya. Tapi proyeksi menuju ke 1:1 PDB ini menjadi sebuah keharusan kalau kita ingin lompat ke negara yang ke arah maju, Mas Rudi. Terakhir, kondisi fiskal. Tadi Pak Fit juga sudah menyampaikan. Tapi satu hal yang kita cermati Pak Mas Rudi. Mas Rudi bisa bayangkan, asumsi dari pokok-pokok kebijakan fiskal kita itu hanya $70 per barrel. Sekarang dengan katakan mencapai 100, dan tadi juga Pak Fit menyampaikan, opsi defisit fiskal kita itu sudah dipatok 2,68% di tahun 2026 itu atau setara dengan 680 triliun sebenarnya. Artinya kemudian ketika ada tekanan terhadap harga BBM, pemerintah itu kan opsinya, saya pikir opsi untuk menaikkan BBM sangat kecil kemungkinannya. Karena itu daya beli turun. Daya belinya akan tertekan luar biasa dan ini lebih membuat eskalasi sosial di level grassroots gitu. Jadi itu pasti pilihan terakhir. Yang paling mungkin adalah masalah realokasi dana atau efisiensi. Agar jangan sampai kemudian berakibat karena adanya potensi tambahan subsidi yang dikejar-kejar private sector lagi nih. Ada intensifikasi pajak. Mas Loli bisa bayangkan sekarang baru bulan Maret nih. Tapi teman-teman pengusaha ini SP2DK, SP2, surat cinta dari kantor pajak ini udah banyak nih. Artinya, ini sebagai efek tidak langsung dari kondisi fiskal yang mengalami tekanan. Tadi Pak Fit menyampaikan ruang fiskal kita terbatas dan sempit. Kita sepakat dengan itu. Jangan sampai kemudian kondisi fiskal yang tambah terancam kemudian yang dikejar adalah binatang lagi, pengusaha lagi yang saya maksudkan, artinya kalau bisa pemerintah tetap mendorong kondisi yang business friendly, kira-kira begitu. Oke. Kan tadi disampaikan oleh Pak Haji bahwa ada proyeksi pertumbuhan ekonomi kita masih di 5% dan 5,something% gitu ya. Tapi apakah masih cukup confidence kita untuk mengejar target tersebut dengan kondisi luar biasa? Kita akan tetap membahasnya dengan Pak Haji, dengan Mas Fit dan juga Mas Komedi. Sesaat lagi tetap di Ekonomik.